Baru saja resmi bercerai, ibu mertua langsung mengajak seluruh keluarga besar untuk makan kambing guling sebagai ritual buang sial. Namun, saat mereka kembali ke rumah, 20 orang polisi sudah menunggu di depan gerbang. Namaku Sari Melati, usiaku 33 tahun. Aku adalah seorang wanita yang pernah mengira telah menemukan pelabuhan terakhir yang tepat ketika menikah dengan mantan suamiku, Bima Wicaksono. Sebelum kami menikah, sikapnya begitu lembut, selembut angin senja di pantai Marina Semarang. Begitu manis hingga aku pernah percaya bahwa hidup yang tenteram seperti ini sudah lebih dari cukup. Siapa sangka, tak lama setelah pernikahan, keluarganya, terutama ibu mertuaku, Ibu Ratna Juwita, menunjukkan sifat aslinya. Bagaikan api bertemu angin, sikapnya yang kaku, arogan, dan memandang rendah diriku sebagai menantu semakin berkobar dari hari ke hari. Sore ini di depan gerbang Pengadilan Negeri Kota Semarang, hujan turun begitu deras, seolah langit pun ingin membersihkan semua kekotoran dari sebuah pernikahan yang telah lama retak. Akta cerai di tanganku basah kuyup, tanda tangan Bima yang tercoret asal-asalan terasa seperti sayatan pisau dingin yang memutus 10 tahun kebersamaan kami. Kedua anakku, Adit dan Anissa, memeluk kakiku, gemetar kedinginan. Begitu kami menuruni tangga pengadilan, aku mendengar suara ibu mertuaku menggema, melengking seperti pisau yang digesekkan di atas talenan. Sudah pisah, bagus sekali. Ya Tuhan, akhirnya kita bisa membuang pembawa sial ini, rumah kita bisa cerah kembali. Nanti malam, ibu ajak seluruh kerabat makan kambing guling untuk buang sial, biar bersih semua aura buruk yang dia bawa. Beliau berbicara dengan wajah berseri-seri seolah baru saja panen raya. Bima berdiri di sampingnya, bahunya meringkuk kedinginan, tangannya sibuk menyalakan sebatang rokok. Dia tidak menatapku, tidak juga menatap anak-anaknya. Tak ada satu kata pun yang menenangkan, hanya tatapan menghindar seolah aku adalah sesuatu yang harus segera disingkirkan. Mendengar kata pembawa sial itu, hidungku terasa pedih. Ternyata, setelah 10 tahun menjadi menantu, menahan diri, dan berusaha membangun keluarga, pada akhirnya aku hanyalah kesialan yang harus dibuang. Adit menarik-narik bajuku, mata hitamnya yang jernih menatapku dan berbisik, "Ibu, nenek bilang ibu pembawa sial." "Sial itu apa, Bu?" Aku berlutut dan memeluk putraku. Tanganku gemetar karena dingin dan sakit hati. Sial itu hanya kata yang diucapkan orang ketika mereka tidak suka seseorang, Nak. Tapi bagi ibu, kalian berdua adalah keberuntungan terbesar di dunia ini. Setelah berkata begitu, aku berdiri, menggandeng kedua anakku, dan melangkah keluar dari halaman pengadilan. Hujan masih deras. Angin meniup bajuku hingga melekat erat di tubuh. Setiap tetes air yang dingin seolah ingin menelanjangi semua rasa sakit di hatiku. Aku menggigit bibir, melangkah dengan tegar. Di kepalaku terngiang-ngiang nasihat ibuku dulu, bahwa nasib seorang perempuan memang bergantung pada suaminya. Jika mendapatkan suami yang baik, ia akan disayang. Jika salah memilih dan masuk ke dalam keluarga yang kejam, maka hidupnya akan penuh prahara. Di belakangku, suara ibu mertuaku masih terdengar, bahkan lebih keras dari suara hujan. "Cepat pulang dan bersiap, nanti malam kita pesta kambing guling yang enak, sate, gulai, tongseng, kambing guling utuh, minumnya bir bintang dan whisky. Kita makan besar untuk membersihkan semua kesialan yang dia bawa." Para kerabat di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, ikut menimpali, seolah mereka baru saja berhasil mengeluarkan duri dari tenggorokan. Aku membawa kedua anakku keluar gerbang, dan kami bertiga naik angkot menuju kamar kos kami di daerah Jalan Cempaka Putih. Angkot berjalan terseok-seok melewati jalanan Semarang yang basah oleh hujan. Aku memeluk kedua anakku dengan hati yang berat, berbagai kenangan melintas di benakku. Dulu sekali, Bima pernah menggenggam tanganku di tepi rawa pening, berjanji akan melindungiku seumur hidupnya. Aku percaya padanya. Aku begitu percaya hingga berpikir bahwa menikah dengan orang yang kucintai adalah keberuntungan terbesar dalam hidup. Siapa sangka, kurang dari setahun setelah pernikahan, wajah asli keluarga suamiku mulai terungkap. Ibu mertua mengkritik setiap hal, mulai dari cara aku memasak hingga caraku berbicara. Dia sering menyindirku sebagai menantu kampungan yang tidak setara dalam hal bibit, bebet, dan bobot.
Sementara itu, suamiku hanya diam, tidak pernah membela atau melindungiku, dan kebisuan itulah yang menjadi pisau paling tajam. Semakin kupikirkan, aku semakin paham pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka menganggapku sebagai tangga lapuk yang harus disingkirkan agar mereka bisa berdiri tegak di hadapan dunia. Tapi mereka tidak tahu, kelapukan yang sesungguhnya ada di dalam kerakusan mereka yang tak terbatas. Angkot berhenti di depan gang menuju kos kami. Aku menggendong Anissa turun, kakiku menginjak genangan air yang dinginnya seperti es. Kamar kos kami lembab, dindingnya penuh bercak jamur, dan atap sengnya bergetar setiap kali angin bertiup kencang. Tapi setidaknya, di sini aku tidak perlu mendengar caci maki setiap hari. Aku merapikan selimut tua, mendudukkan kedua anakku, lalu menyalakan kompor untuk memasak air panas. Suara hujan masih mengetuk atap seng. Kedua anakku bersandar satu sama lain, mata mereka sayu karena lelah. Melihat mereka, hatiku melunak. Namun, di lubuk hati yang terdalam, ada sesuatu yang diam-diam mengeras. Mungkin itu adalah kesadaran seorang wanita yang akhirnya berhasil melepaskan tali yang mengikatnya selama 10 tahun. Aku mengelus rambut Anissa dan berbisik, seolah pada diriku sendiri, semua akan baik-baik saja. Habis hujan, langit akan cerah kembali, nak. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa tepat pada malam itu, ketika keluarga mantan suamiku sedang berpesta kambing guling merayakan kepergianku, badai lain yang datang dari ranah hukum sedang diam-diam mendekat ke gerbang rumah mereka. Malam itu, hujan di Semarang masih turun dengan derasnya, seolah Tuhan ingin menenggelamkan semua keluh kesah seorang wanita yang baru saja keluar dari pernikahan yang berat seperti memikul batu. Kamar kosku hanya seluas 15 meter persegi, terletak di ujung deretan bangunan beratap seng tua di Jalan Cempaka Putih. Setiap kali angin bertiup kencang, atap seng itu bergetar hebat, seperti detak jantungku yang berdebar kencang. Kedua anakku, setelah seharian lelah, akhirnya tertidur pulas di atas kasur kecil. Aku menyelimuti mereka dengan selimut tipis, merapikan sudutnya dengan hati-hati, lalu duduk di kursi plastik yang salah satu kakinya sudah patah. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara tetesan air dari atap seng yang bocor jatuh ke lantai, berbunyi tik-tik-tik dengan teratur. Aku menopang dagu dengan lutut, menatap kedua anakku dengan mata berkaca-kaca. Setelah menjadi seorang ibu, aku baru mengerti, selama anak-anak kita aman, seberat apapun penderitaan yang kita alami, pasti akan kita tanggung. Tapi malam ini, hatiku seperti diremas. Aku teringat pepatah lama, darah lebih kental daripada air. Namun di keluarga mantan suamiku, aku tidak tahu apakah darah mereka berwarna merah, yang kutahu hati mereka sedingin es. Tak lama setelah menikah, aku sadar telah salah melangkah ke dalam sebuah keluarga yang segalanya diukur dengan uang. Keluarga mantan suamiku adalah pedagang besar di Semarang. Di depan orang lain, mereka begitu ramah dan murah senyum, tapi di dalam, suasana rumah mereka tak ubahnya seperti pasar yang akan tutup. Ibu mertuaku, Ibu Ratna Juwita, adalah orang yang mulutnya semanis madu saat menjamu tamu, tapi padaku, dia tak ubahnya seperti harimau betina yang mengintai mangsanya, semakin besar cintanya pada putranya, semakin kejam pula dia pada menantunya, dan cinta yang seperti itu justru menjadi kunci yang membuka semua masalah. Aku ingat betul, suatu kali hanya karena sayur asem yang kumasak terlalu asin atau kurang, beliau berdiri di tengah ruang keluarga dan berteriak seperti sedang di medan perang, "Anak perempuan dari keluarga mana ini? Ceroboh sekali. Rumahku ini kalaupun bangkrut juga tidak ada yang mau sama perempuan sepertimu." Aku hanya bisa berdiri diam menunduk. Sementara Bima, dia tetap asyik dengan ponselnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Kebisuannya adalah pedang tak terlihat yang menyayat hatiku sedikit demi sedikit. Sekarang jika kuingat kembali, aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertahan selama bertahun-tahun. Mungkin karena aku percaya pada nasihat lama, bahwa sebagai istri harus sabar. Aku pikir jika aku terus bersabar, badai pasti akan berlalu. Tapi hidup tidak seindah itu. Kesabaran yang berlebihan justru menjadi kelemahan. Dan orang yang lemah akan selalu diinjak-injak. Aku menuang segelas air putih,
Meminumnya seteguk tapi rasanya begitu pahit. Seluruh tubuhku terasa berat. Namun, yang membuatku terkejut bukanlah kesedihan, melainkan perasaan lega, seolah baru saja melepaskan beban seberat 10 tahun. Ponsel di atas meja bergetar. Pesan dari sahabatku Rina, seorang guru di Kabupaten Demak. Sari, kamu mau ke sini beberapa hari tidak? Aku khawatir dengan kalian bertiga. Aku menjawab, nanti kulihat situasi anak-anak dulu, Rin. Sekarang sudah baik-baik saja. Tak lama, ada pesan lain dari Dewi, teman sekelasku saat SMA. Kamu harus kuat, Sari. Hidup masih panjang, jangan buang air matamu untuk orang yang tidak pantas. Pesan-pesan itu membuat hatiku sedikit hangat. Sungguh, di saat-saat tergelap, beberapa kata sapaan saja sudah cukup untuk membuat kita bisa berdiri tegar. Aku membuka tas kain lusuhku dan mengeluarkan sebuah map berisi dokumen. Di dalamnya, terselip sebuah USB, benda yang kusembunyikan selama beberapa tahun terakhir. Di dalam USB itu, aku menyimpan rekaman suara setiap kali keluarga suamiku menghinaku, juga percakapan-percakapan samar tentang praktik bisnis curang yang dilakukan Bima dan Ibu Ratna. Awalnya aku ingin bercerai diam-diam, membawa anak-anak pergi dan selesai, tapi aku teringat nasihat kakek nenek, siapa menabur, dia yang akan menuai. Jadi, aku diam-diam mempersiapkan jalan keluar, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang yang telah mereka tindas. Aku tahu hari ini akan datang, hanya tidak menyangka akan datang tepat di hari mereka berpesta kambing guling untuk buang sial, tertawa penuh kemenangan seolah telah menaklukkan dunia. Aku menyimpan kembali USB itu ke dalam kotak kaleng kecil. Lalu aku membuka penanak nasi, mengambil semangkuk nasi putih, dan menuangkan sedikit kecap manis untuk makan malam. Aroma nasi dingin itu mengingatkanku pada saat-saat aku memasak hidangan lengkap di villa mewah keluarga suamiku, yang kemudian diabaikan begitu saja karena ibu mertuaku mengadakan pesta untuk tamu-tamunya. Dulu, melihat makanan yang mendingin itu membuat hatiku ikut mendingin. Hujan masih turun. Sesekali terdengar suara motor melewati gang, meninggalkan sorot lampu yang samar di dinding. Aku menulis beberapa baris di buku harian. Hari pertama setelah bercerai, damai, tapi hampa. Tapi selama masih hidup, selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Setelah selesai menulis, aku menatap kedua anakku. Anissa bergerak dalam tidurnya, napasnya terdengar lembut. Rambutnya yang jatuh di kening membuat hatiku luluh. Aku membungkuk, merapikan selimutnya, dan mencium kening mereka berdua dengan lembut. Malam ini, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku bisa tidur di tempat yang tidak ada suara caci maki, tidak ada wajah-wajah masam. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum terlelap, aku merasakan firasat yang membuatku bergidik. Di ujung lain kota ini, di tengah pesta kambing guling yang riuh itu, sesuatu yang menggemparkan akan terjadi. Sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sementara kami bertiga meringkuk di dalam kamar kos seluas 15 meter persegi yang lembab, di ujung lain kota Semarang, keluarga mantan suamiku sedang bersorak-sorai menuju sebuah warung sate terkenal di daerah Gajah Mungkur. Tempat itu dikenal sebagai lokasi favorit untuk mengadakan acara syukuran atau ritual buang sial. Warung itu beratapkan genting merah, papan namanya berkelap-kelip, dan aroma sate kambing yang dibakar menyebar ke seluruh penjuru jalan. Suara tawa, denting gelas, dan gonggongan anjing dari kejauhan berpadu menjadi sebuah simfoni riuh yang sangat cocok dengan suasana pesta mereka. Ibu Ratna Juwita, mantan ibu mertuaku, melangkah masuk ke warung dengan ekspresi gembira seolah baru saja memenangkan lotre. Bibirnya tersenyum lebar, tangannya tak henti-hentinya menepuk bahu setiap kerabat. Malam ini kita harus pesta besar. Buang sial yang dibawa si Sari itu. Kalau dia sudah tidak menginjakkan kaki di rumah kita lagi, rezeki pasti datang melimpah. Seluruh meja riuh dengan tawa. Aku yang mendengar cerita ini hanya bisa merasakan dingin di punggungku. Benar-benar, di saat seseorang sedang menderita, orang lain justru menganggapnya sebagai hari raya. Hidangan tersaji lengkap di atas meja dalam sekejap, sate kambing yang baru diangkat dari panggangan, gulai kambing yang masih mengepul, tongseng dengan kuah kental berwarna coklat keemasan, dan yang utama,
seekor kambing guling utuh yang kulitnya renyah. Di sampingnya, berjejer botol-botol bir bintang dan whisky impor. Ibu Ratna mengangkat gelasnya, wajahnya berseri-seri. Buang sial ya, harus seperti ini. Kambing guling, menunya harus lengkap. Ayo, kita makan sampai bersih. Biar bersih juga semua aura buruk dari perempuan sial itu. Semua orang ikut bersorak. Betul Bu Ratna, melepaskan dia itu berkah buat keluarga kita. Menantu macam apa? Wajahnya selalu masam seperti membawa duka, diajak bicara tidak pernah nyambung. Seorang paman menepuk pahanya dengan keras. Kalau dia terus di rumah, nasib kita bisa hitam seperti arang. Jujur saja ya, selama si Sari itu masih ada, bisnis si Bima tidak akan pernah maju. Semua tertawa terbahak-bahak. Gelas-gelas diisi ulang, mulut mereka penuh dengan makanan, tapi tidak lupa melemparkan ejekan ke arahku. Jika bukan karena rekaman suara yang kusimpan selama bertahun-tahun, mungkin sekarang mereka masih menganggapku tak lebih dari seorang pembantu. Ibu Ratna tertawa hingga wajahnya memerah. Beliau mengangkat gelasnya sekali lagi. Mulai sekarang, keluarga kita akan jaya lagi. Benar-benar jaya. Tidak ada menantu yang lebih sial dari si Sari itu. Auranya seberat batu, membuangnya adalah keputusan yang paling tepat. Seorang kerabat bertanya, lalu bagaimana dengan kedua anaknya? Ibu tidak kasihan? Ibu Ratna mengibaskan tangannya. Anak kecil kan banyak? Keluarga kita tidak kekurangan orang untuk merawat. Kalau dia, biarkan saja dia yang mengurus. Sialnya biar dia tanggung sendiri. Tawa riuh kembali meledak seperti petasan. Begitu bising, begitu kejam, dan penuh penghinaan. Tak seorang pun dari mereka yang sadar bahwa setiap kata yang mereka ucapkan sedang dicatat oleh takdir dengan caranya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa aku telah diam-diam mengumpulkan begitu banyak bukti selama bertahun-tahun. Setiap kali mereka membicarakan transaksi bisnis yang curang, setiap kali mereka dengan bangga menyombongkan cara mereka mengakali hukum, setiap kali ibu mertuaku memakiku hingga aku tak bisa berkata-kata, orang tua bijak berkata, siapa menabur angin, akan menuai badai, dan kali ini, takdir sepertinya setuju. Bima, mantan suamiku, duduk di ujung meja. Dia minum terus-menerus, wajahnya memerah, matanya sayu, meskipun tidak banyak tertawa seperti yang lain, dia hanya diam. Keheningan itu sangat ku kenali. Itu adalah kepengecutan yang sudah mendarah daging dalam dirinya. Seorang sepupu Bima menepuk bahunya. Sudah cerai, lega kan? Laki-laki memang harus begitu. Cari saja perempuan lain. Si Sari itu tidak cocok dengan keluarga kita. Bima tersenyum tipis, menyuapkan sepotong sate ke mulutnya. Dia tidak menjawab, tapi di sudut matanya terlihat sesuatu yang aneh, mungkin penyesalan, mungkin rasa bersalah, atau mungkin hanya karena alkohol mulai bereaksi. Ibu Ratna mengambil sepotong daging kambing guling dan meletakkannya di piring putranya. Makan, nak. Malam ini ibu ajak semua kerabat untuk membersihkan nasib buruk keluarga kita. Setelah cerai, semua akan baik-baik saja. Seorang paman, sambil mengunyah daging dengan mulut berminyak, ikut menimpali. Betul, setelah cerai, nasib pasti langsung merah merona. Dari dulu orang makan kambing guling ya untuk buang sial, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan mengangkat gelasnya. Ayo, bersulang untuk terbebasnya kita dari beban. Kata beban itu membuatku merinding. Meskipun aku tidak ada di sana, aku merasa seolah mendengarnya langsung. Orang-orang yang pernah makan masakanku, memakai pakaian yang kucuci, menikmati uang yang kutabung, kini tanpa ragu menyebutku dengan kata itu. Tapi mereka tidak tahu. Tepat di saat mereka mengangkat gelas untuk merayakannya, tidak jauh dari sana, sebuah tim dari kepolisian sedang mempersiapkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan aset. Kesialan yang mereka kira telah mereka buang, sebenarnya sedang perlahan-lahan berjalan menuju rumah mereka, siap untuk mengetuk pintu. Dan ketika ketukan itu datang, ketukan itu akan begitu keras hingga seluruh keluarga besar mereka akan gemetar ketakutan. Sementara keluarga mantan suamiku masih riuh rendah di warung sate di Gajah Mungkur, di sebuah gedung 3 lantai di Jalan Pemuda, markas Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang, lampu masih menyala terang di sepanjang koridor.
Malam itu dingin dan hujan masih turun, tapi suasana di dalam ruang rapat terasa lebih panas daripada gulai kambing yang mengepul di pesta keluarga mantan suamiku. Aku tidak ada di sana, tapi berkat Ibu Wulan, pengacaraku yang telah mendampingiku selama beberapa bulan terakhir, aku bisa membayangkan setiap detailnya dengan jelas. Di atas meja rapat, tergeletak setumpuk berkas yang tebalnya hampir setinggi lengan pria dewasa. Map-map itu penuh dengan stempel merah, klip kertas yang menjepit USB, transkrip rekaman suara, bukti transfer bank, dan foto-foto dokumen agunan. Semuanya adalah hasil dari pengumpulanku sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun hidup di villa itu. Orang bilang nasib perempuan itu untung-untungan. Tapi aku sudah cukup merasakan sialnya. Sekarang saatnya untuk menyelamatkan diriku, menyelamatkan anak-anakku, dan membiarkan mereka yang menabur kejahatan menuai akibatnya. Ibu Wulan meneleponku sekitar pukul 9 malam. Suara hujan terdengar di latar belakang suaranya. Sari, semua berkas sudah dilegalisir. Rapat selesai, surat perintah sudah ditandatangani. Malam ini juga akan diserahkan ke tim eksekusi. Aku bertanya dengan suara pelan, nyaris tak terdengar, jadi. Sudah waktunya ya, Bu? Ibu Wulan menjawab. Iya. Siapa menanam? Dia yang akan menuai. Kamu sudah cukup menderita. Aku duduk di kamar kos yang remang-remang, mendengarkan suara Ibu Wulan di telepon dengan hati berdebar. Bukan karena takut, tapi karena lingkaran penderitaan selama 10 tahun ini akhirnya akan mencapai akhirnya. Aku tidak merasa puas. Aku hanya merasa sesak di dada yang telah lama ku pendam akhirnya bisa terlepas. Sambil menatap kedua anakku yang sedang tidur, aku berbisik, semua ini demi anak-anak, Bu. Ibu Wulan menghela napas. Saya tahu. Untungnya kamu pintar menyimpan bukti. Kalau tidak, dengan sifat keluarga mereka, hidupmu akan lebih menderita lagi. Aku terdiam. Kenangan-kenangan itu berputar kembali seperti film yang diputar lambat. Aku ingat suatu kali Ibu Ratna duduk di ruang tamu, kaki disilangkan sambil memegang segelas es jeruk, memarahi putranya. Uangnya mana? Ibu sudah bilang transfer lewat rekening yang itu biar cepat. Kenapa kontrak agunan tanahnya belum beres juga? Kerja macam apa kamu ini? Lalu dia menoleh ke arahku yang sedang membawa buah dari dapur. Awas jangan sampai si Sari tahu, nanti dia merepotkan. Beliau menatapku dengan tatapan menghina. Perempuan tahu apa soal bisnis besar? Kalau dia macam-macam, aku usir dia. Di lain waktu, ketika mereka membahas uang suap untuk sebuah proyek, Bima berbisik, uang ini harus diputar lewat perusahaan cangkang ibu dulu biar legal dan rapi. Aku yang sedang lewat di tangga, mendengar setiap kata dengan jelas. Ibu mertuaku menoleh padanya dengan dingin. Uang itu milik keluarga kita. Jangan sampai bocor keluar. Kalau si Sari bertanya, bilang saja itu biaya impor barang. Kata-kata itu kuingat seperti terpatri di otak. Aku bukan tipe orang yang suka mengorek urusan keluarga, tapi semakin lama aku hidup di sana, aku semakin sadar bahwa aku sedang berada di kubangan lumpur. Jika aku lengah, aku dan anak-anakku bisa terseret ke dalamnya kapan saja. Karena itu, aku merekam. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mempertahankan hidup. Ibu Wulan pernah berkata, kecerdasanmu, Sari, adalah kamu tidak bereaksi seketika. Kamu tetap tenang dan membiarkan mereka membuka semua boroknya sendiri. Aku tersenyum getir. Orang jahat itu biasanya sangat percaya diri, Bu. Mereka selalu menganggap orang lain bodoh. Pepatah mengatakan, Tuhan tidak tidur. Dulu aku tidak percaya. Tapi semakin kesini, aku semakin yakin kebenarannya. Di ruang rapat tim penyidik, seorang perwira muda memutar salah satu rekaman yang kukirim, wajahnya mengeras setiap detiknya. Terdengar suara tawa Ibu Ratna. Pajak itu diakali sedikit tidak apa-apa. Orang lain mengakali puluhan miliar. Kita cuma beberapa ratus juta. Apa artinya? Lalu suara Bima yang pelan tapi jelas. Tanah itu belum memenuhi syarat untuk diagunkan, Bu. Biar saya buatkan kontrak palsu. Seorang perwira mengangguk. Buktinya sudah cukup, perkataan mereka terlalu jelas. Yang lain menimpali,
harus segera ditandatangani untuk mencegah mereka menghilangkan barang bukti. Perintah itu dicatat dalam berita acara. Lalu mereka membubuhkan stempel. Setiap bunyi stempel itu bagaikan pukulan palu pada ilusi kekuasaan ibu mertuaku. Aku hanya membayangkannya saja sudah bergidik. Sementara itu di warung sate, Ibu Ratna sedang mengangkat gelas berisi bir, wajahnya merah padam seperti lampion di festival Cap Gomeh. Mulai besok ibu panggil ahli Feng Shui, kita rombak semua perabotan di rumah. Singkirkan semua aura si Sari itu. Seorang paman bersandar di kursinya. Loh, lalu barang-barang miliknya mau diapakan? Ibu Ratna mengibaskan tangan. Buang. Buang semua. Apapun yang berhubungan dengan dia itu sial. Mereka tidak tahu. Barang-barangku sudah kubawa semua. Dan kesialan yang akan mereka terima, sama sekali tidak ada hubungannya dengan seorang perempuan yang mereka pandang rendah. Kesialan itu datang dari perbuatan tangan mereka sendiri. Aku duduk di kamar kos, mendengarkan suara hujan, mendengarkan detak jantungku yang teratur, lalu menatap USB yang tersimpan di kotak kaleng. Angin dingin berhembus melalui celah jendela. Aku tahu malam ini akan menjadi malam terakhir mereka bisa tidur nyenyak, karena beberapa jam lagi, sebuah konvoi mobil dinas dengan lampu rotator biru merah akan berbelok tepat ke gang di mana villa mereka berada. Dan ketika sirine berbunyi, semua rahasia akan terbongkar di bawah sorot lampu, tanpa ada jalan keluar. Malam semakin larut, hujan semakin deras. Tapi di warung sate di Gajah Mungkur, tawa dan sorak-sorai masih membahana seperti pesta kembang api. Setelah lebih dari 2 jam berpesta, semua hidangan di meja hampir ludes. Hanya tersisa beberapa potong sate yang sedikit gosong dan kuah gulai yang sudah mengental. Botol-botol bir dan whisky hampir kosong. Wajah mantan ibu mertuaku, Ibu Ratna, merah padam seolah baru saja memakai lipstik berlapis-lapis. Beliau bersandar di kursinya, mengipas-ngipas dengan kipas plastik, dan tersenyum begitu lebar hingga sulit dibedakan mana kerutan dan mana noda minuman. Nah, kan, begitu cerai, rasanya langsung ringan, katanya dengan gembira. Keluarga kita mulai besok pasti jaya lagi. Orang bilang kambing guling itu untuk buang sial, kalau sialnya sebesar ini, pestanya harus lebih besar lagi. Seorang paman berdiri dengan sempoyongan, mengangkat gelasnya. Ibu benar, ayo minum. Rayakan kebangkitan keluarga ibu. Ibu Ratna dengan riang menyambut tos itu, minuman tumpah ke taplak meja. Tawa riuh dan sorak-sorai memenuhi warung. Seorang wanita di sebelahnya berdecak. Memang benar Bu, setelah menyingkirkan si Sari itu, beban rasanya terangkat. Menantu macam apa, setiap hari wajahnya muram. Ibu Ratna menimpali dengan cepat. Oh, kalau dia masih di rumah, mungkin tahun ini bisnis si Bima rugi lagi ratusan juta. Dia itu hitam pekat seperti burung gagak. Seluruh meja tertawa terbahak-bahak. Burung gagak yang mereka maksud adalah aku. Orang yang pernah begadang sampai tengah malam untuk menyusun laporan keuangan perusahaan suaminya, orang yang pernah pontang-panting mencari pinjaman saat mereka kekurangan modal, orang yang menelan semua hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga. Tapi bagi mereka, seorang perempuan desa selamanya hanyalah pembantu di villa mewah yang penuh pintu tapi minim cinta itu. Bima, mantan suamiku, mengocok botol bir yang tersisa, menuangkan isinya ke gelas, lalu menenggaknya hingga habis. Setelah mabuk, dia menjadi lebih santai, bibirnya terkatup, matanya cekung seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan tapi tertelan kembali. Melihat pemandangan itu dari cerita yang kudengar, aku merasa kasihan sekaligus miris. Kasihan karena seumur hidupnya, dia hidup di bawah bayang-bayang ibunya, tidak pernah berani membela istri dan anaknya. Miris karena kelemahan itulah yang menghancurkan pernikahan kami. Ibu Ratna menarik lengan baju putranya, suaranya terdengar cadel. Bima, mulai besok ibu panggil ahli Feng Shui untuk menata ulang seluruh rumah. Kita harus ubah posisi dapur, ganti semua barang peninggalan si Sari. Auranya itu seberat batu. Seorang paman tertawa. Ganti juga pintu utamanya, Bu, biar bersih sekalian. Ibu Ratna menggebrak meja. Benar, apapun yang berhubungan dengan dia itu sial, buang semua.
Kalimat itu membuat orang-orang di sekitarnya lebih bersemangat daripada saat ditawari minuman mahal. Di langit, kilat menyambar membentuk garis panjang. Cahayanya memantul di kaca jendela warung, menyorot wajah-wajah yang memerah karena mabuk. Tak seorang pun tahu bahwa tepat di saat mereka tertawa paling keras, berkas-berkas pengaduan dan rekaman suara yang jernih itu sedang berada di meja tim eksekusi. Hidup terkadang seperti kata pepatah, menertawakan orang hari ini, besok ditertawakan orang. Hampir pukul 10 malam, Ibu Ratna berdiri. Ayo pulang. Besok banyak urusan besar. Semua orang ikut berdiri, terhuyung-huyung karena mabuk, saling berpegangan agar tidak jatuh. Bima berjalan sempoyongan dan nyaris tersandung kursi. Ibu Ratna tertawa mengejek. Laki-laki macam apa? Minum sedikit saja sudah mabuk. Mereka memanggil 3 taksi karena rombongan mereka besar. Lampu depan taksi menerangi sudut jalan Gajah Mungkur. Ibu Ratna, yang duduk di kursi belakang, masih berkoar-koar. Hidup itu harus begini, mau sukses harus tegas. Ibu sudah bilang, Bima, si Sari itu adalah musibah terbesar dalam hidupmu. Bima hanya menunduk, tidak menjawab. Taksi melewati jembatan Kartini, jalanan licin karena hujan. Air menetes dari pagar jembatan, berpadu dengan cahaya lampu jalan yang kuning pucat, menciptakan pemandangan yang sunyi. Sopir membuka sedikit jendela, angin membawa aroma tanah basah, dan hawa dingin masuk ke dalam mobil. Ibu Ratna tidak peduli dengan keheningan di dalam mobil. Beliau masih asyik merencanakan, besok, lemari si Sari itu pindahkan ke gudang. Tidak, buang saja. Lalu beliau tertawa kering. Nah, mulai besok rumah kita bersih. Tuhan memberkati. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Sopir taksi melirik melalui kaca spion, bibirnya sedikit menyunggingkan senyum. Mungkin dalam hatinya berpikir, keluarga macam apa ini? Bicaranya aneh sekali. Mobil berbelok ke Jalan Sultan Agung, tempat villa megah mereka berada. Jalanan ini biasanya sepi di malam hari, hanya diterangi beberapa lampu jalan yang cahayanya jatuh di trotoar yang basah. Tapi malam ini terasa aneh. Dari kejauhan, terlihat lampu biru merah berkedip-kedip. Awalnya mereka mengira ada kecelakaan, tapi semakin dekat, Ibu Ratna semakin mengerutkan kening. Banyak orang berseragam berdiri berbaris di depan gerbang villa mereka. Mobil patroli, mobil dinas, bahkan truk derek berjejer, lampu rotatornya terus berputar, memantul di jalanan yang basah. Bima mengucek matanya, mengira dia mabuk dan salah lihat. Ibu Ratna duduk tegak dan menarik lengan baju sopir. Pak, Bapak salah alamat, sopir menjawab dengan tenang. Tidak salah, Bu. Ini villa Ibu, kan? Seluruh isi mobil mendadak hening. Pada saat itu, aku bisa merasakan seolah ada petir yang menyambar tepat di hati mereka. Petir yang datang bukan dari langit, melainkan dari karma. Begitu taksi berhenti di depan gerbang villa megah di Jalan Sultan Agung, sirine dari mobil dinas berbunyi panjang dan terputus-putus di tengah hujan malam. Lampu rotator biru merah menyorot tajam ke mata setiap orang, membuat mereka yang belum sepenuhnya sadar dari mabuk merasakan punggung mereka dingin seperti disiram sember air es. Ibu Ratna mencondongkan tubuh ke depan, matanya terbelalak. Astaga, ada apa ini? Kenapa banyak orang di depan gerbang rumah saya? Bima membuka pintu mobil dan turun dengan sempoyongan. Begitu kakinya menyentuh tanah, sebuah senter yang terang menyorot langsung ke wajahnya. Dimohon untuk tetap di tempat, sebuah suara tegas terdengar di tengah hujan. Bima terkejut dan tergagap. Saya pemilik rumah ini. Ada apa? Ibu Ratna turun dari mobil, menutupi kepalanya dengan tas tangan mewahnya, lalu langsung menerobos ke arah kerumunan orang berseragam. Kalian ini sedang apa? Ada apa dengan rumah saya? Siapa yang mengizinkan kalian memblokir gerbang? Saya baru saja pulang dari acara buang sial, belum sempat masuk rumah sudah disambut begini. Aku mendengar cerita Ibu Wulan dan seolah melihat pemandangan itu dengan mata kepalaku sendiri. Hujan menerpa wajah, angin meniup pepohonan. Tim eksekusi pengadilan, polisi dari Satuan Reserse Ekonomi, dan perwakilan kejaksaan berdiri rapi di depan gerbang villa. Masing-masing dengan tugasnya, senter menerangi jalan masuk, dan kotak segel diletakkan di atas meja darurat. Semua menciptakan suasana yang begitu serius dan mencekam.
Seorang petugas maju, suaranya jelas seolah membaca setiap kata yang tertera di dokumen resmi. Kami sedang melaksanakan surat perintah penggeledahan darurat, surat perintah penyitaan aset, dan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Bapak Bima Wicaksono dan Ibu Ratna Juwita. Dimohon keduanya untuk bekerja sama. Seluruh keluarga mantan suamiku membeku. Seorang paman yang tadi tertawa paling keras di warung sate kini gemetar hebat. Apa katamu? Ibu Ratna ternganga, wajahnya pucat pasi, hingga lipstiknya luntur oleh air hujan. Tangkap apa, bapak-bapak? Coba lihat lagi. Saya pemilik rumah ini. Siapa yang berani menggeledah rumah saya? Siapa yang berani menyita aset saya? Petugas itu membuka map dan menunjukkan setumpuk kertas berstempel merah. Ini adalah surat perintah dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Tuduhannya meliputi penipuan dan penggelapan, kecurangan dalam bisnis, penggelapan pajak, dan penggunaan aset agunan secara ilegal. Semuanya sudah ada buktinya. Ibu Ratna mundur selangkah, tangannya gemetar. Tidak mungkin. Keluarga ini sudah berbisnis bertahun-tahun, tidak pernah ada yang menggugat. Petugas itu melanjutkan, kami memiliki bukti yang lengkap, termasuk rekaman percakapan internal keluarga ibu, mengenai tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Seluruh kerabat mulai ricuh. Seorang sepupu perempuan menjerit, rekaman apa? Siapa yang merekam? Siapa yang berani? Sepupu lainnya menatap Bima dengan suara gemetar. Bima, kamu salah bicara apa? Bima membeku. Dia menatap tumpukan berkas itu, lalu menatap ibunya. Matanya melebar seolah menyadari sesuatu yang mengerikan. Siapa yang merekam semua itu? Aku bisa membayangkan saat itu tangannya pasti gemetar hebat. Perasaan itu adalah harga yang harus dibayar ketika seseorang terlalu lama merasa bisa menginjak-injak orang lain. Ibu Ratna tiba-tiba berteriak, "Tidak, itu fitnah. Keluarga saya tidak melakukan kesalahan apapun." Petugas eksekusi berkata dengan tenang, "Jika ibu tidak bersalah, silakan bekerja sama untuk membuktikannya. Sekarang, kami akan memulai proses penyegelan aset." Seorang petugas lain membawa kotak berisi stiker segel merah. Cekrek. Cekrek. Suara stiker yang ditempelkan terdengar kering. Setiap suara itu seperti sayatan pisau pada harga diri Ibu Ratna. Seorang bibi dari pihak keluarga berdiri gemetar di belakang kerumunan. Mampus kita, mereka serius. Dalam suasana dingin dan basah itu, aku bisa melihat seluruh keluarga mantan suamiku terpaku seperti sekawanan ayam yang bertemu elang. Orang-orang yang tadi sore mengangkat gelas merayakan buang sial, kini wajahnya sepucat kertas. Benar kata pepatah, menabur angin akan menuai badai. Bima melangkah maju, suaranya serak. Pak, boleh saya lihat berkasnya? Siapa yang mengajukan gugatan? Petugas menyerahkan lembar terakhir dari tumpukan berkas. Bima menerimanya dengan tangan gemetar. Saat membukanya, sebuah nama tertera jelas di sana, penggugat, PT, Cahaya Mentari. Perwakilan hukum, Sari Melati. Seluruh tubuh Bima bergoyang. Matanya terbelalak, bibirnya bergetar seperti teriris angin. Sari Melati? Sari? Yang melakukan ini, tepat pada saat itu, petir menyambar di langit menerangi wajah Bima yang penuh dengan keterkejutan, penyesalan dan kepanikan yang luar biasa. Ibu Wulan bercerita bahwa semua petugas saat itu hanya diam, hanya ada suara hujan yang deras dan teriakan histeris Ibu Ratna. Ya Tuhan, perempuan itu menghancurkan kita. Tapi beliau tidak mengerti. Aku tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Aku hanya membuka pintu, agar kebenaran bisa keluar. Pada saat itu, Bima terduduk di anak tangga, kakinya lemas tak bertenaga. Sementara Ibu Ratna terhuyung-huyung, mencoba berpegangan pada siapa saja di dekatnya, tapi tak ada yang berani mengulurkan tangan. Para kerabat berdiri di belakang, wajah mereka pucat, bingung dan malu. Tak ada lagi yang berani bersuara seperti di warung sate tadi. Suara stiker segel terus berbunyi, cekrek, cekrek, cekrek. Setiap segel yang ditempel di pintu, di brankas, di lemari arsip,
seolah menjadi pengumuman dari takdir, waktunya membayar utang. Hujan di Jalan Sultan Agung malam itu terasa semakin deras, seolah ingin membersihkan semua rahasia yang telah disembunyikan keluarga mantan suamiku di balik kemewahan mereka selama bertahun-tahun. Lampu rotator biru merah dari mobil dinas menyinari wajah semua orang, menciptakan bayangan-bayangan basah yang memanjang dan menakutkan. Setelah menyegel gerbang dan menempelkan stiker merah di setiap pintu, tim eksekusi mundur sejenak, memberikan jalan bagi tim penyidik khusus untuk maju. Seorang penyidik yang jas hujannya basah kuyup, memegang map tebal dan mendekati Bima serta Ibu Ratna. Suaranya terdengar jelas di tengah deru angin. Berdasarkan hasil penyelidikan dan bukti yang terkumpul, kami akan melaksanakan surat perintah penangkapan dan penahanan terhadap Bapak Bima Wicaksono dan Ibu Ratna Juwita. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar seluruh keluarga besar mereka. Jika tadi mereka hanya bingung, sekarang mereka benar-benar panik. Bima berdiri kaku, bahunya gemetar. Air hujan bercampur dengan keringat di wajahnya. Dia tergagap seperti anak kecil. Tak tahan? Kenapa harus ditahan? Saya tidak melakukan kejahatan berat. Petugas menjawab dengan tenang, tindakan Anda, termasuk membuat kontrak fiktif untuk mendapatkan pinjaman, menggunakan aset yang sudah diagunkan untuk transaksi ilegal, mentransfer uang melalui rekening yang tidak transparan, dan menyembunyikan pendapatan untuk menghindari pajak. Semuanya memiliki bukti rekaman suara, tanda tangan, dan dokumen asli. Bima seolah kehabisan tenaga. Dia terduduk lemas di anak tangga yang basah, kedua tangannya memegangi kepala. Sedangkan Ibu Ratna? Beliau terhuyung-huyung, mulutnya ternganga, matanya membelalak. Orang yang tadinya paling berisik di meja pesta, kini menjadi seperti mayat hidup. Beliau mencoba menyerang petugas, mencakarnya, suaranya melengking. Tidak, saya tidak mau pergi kemana-mana. Siapa yang berani menangkap saya? Saya sudah berbisnis puluhan tahun, tidak ada yang berani menyentuh saya. Petugas menghindar ke samping dan berkata dengan tegas, ini adalah perintah dari kejaksaan. Mohon Ibu bekerja sama, jika melawan, kami terpaksa akan melakukan tindakan paksa. Seorang sepupu Bima menutup mulutnya dengan ngeri. Ya Tuhan, kenapa jadi begini? Yang lain perlahan mundur, seolah ingin menghilang agar tidak terseret. Seluruh kerabat begitu panik hingga tidak ada lagi yang ingat acara buang sial tadi. Benar kata orang, manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Bima mengangkat kepala, matanya merah, suaranya lemah. Boleh saya menelepon pengacara? Petugas mengangguk. Anda akan diizinkan menelepon setibanya di kantor. Sekarang, silakan berdiri. Tapi kaki Bima begitu lemas, dua orang petugas harus membantunya berdiri. Tubuhnya gemetar hebat. Alkohol di tubuhnya telah menguap, hanya menyisakan rasa ngeri. Sementara Ibu Ratna berbeda. Beliau berteriak hingga serak. Ini semua gara-gara si Sari. Dia menjebak kami. Dia yang memasang perangkap. Seorang petugas di sebelahnya menjawab tanpa emosi. Kami tidak bertindak hanya berdasarkan laporan sepihak. Kami bertindak berdasarkan bukti. Semua yang Ibu dan Pak Bima diskusikan di rumah telah terekam dengan sangat jelas. Seluruh kerabat terdiam. Terekam. Dua kata itu membuat wajah semua orang pucat pasi. Seorang paman menelan ludah dan bertanya pelan, lalu, siapa yang melaporkan? Petugas membuka map dan menunjukkan selembar kertas dengan nama pelapor yang telah diverifikasi. Di bawah sorot lampu rotator, nama itu terlihat jelas, pelapor, Sari Melati. Ibu Ratna seolah dipukul dengan tongkat di kepala. Beliau terhuyung dan jatuh berlutut di lantai yang basah. Si Sari, dia benar-benar berani melakukan ini padaku? Bima menunduk, kedua tangannya terkulai lemas. Matanya yang selalu menghindar kini dipenuhi penyesalan. Mungkin dia teringat saat-saat aku menangis, saat-saat aku bersabar, saat-saat aku memeluk anak-anak di teras ketika ibunya mengusirku, saat-saat aku diam-diam membereskan rumah sementara mereka menganggapku tak ada. Tapi hidup tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan ketika semua sudah terlambat. Petugas melanjutkan pengumuman. Bapak Bima dan Ibu Ratna akan kami bawa malam ini juga. Silakan siapkan barang-barang pribadi yang diperlukan.
Ibu Ratna menangis, tapi tidak lagi berteriak. Hanya isakan tertahan dari seseorang yang telah kehilangan segalanya. Ya Tuhan, kenapa begini? Aku hanya ingin menjaga harta untuk anakku, apa salahku? Seorang petugas menjawab pelan. Kesalahan datang dari perbuatan ibu sendiri. Kalimat itu membuatnya benar-benar jatuh. Tak sanggup berdiri lagi. Para kerabat mencoba membantunya, tapi semua menghindar, takut terseret. Seorang bibi berbisik ke telinga yang lain, baru saja makan kambing guling buang sial, siapa sangka sialnya malah datang lebih besar. Yang lain bergidik. Bukan sial, ini karma. Benar, karma. Dan malam ini, karma telah menemukan alamat yang tepat. 2 mobil dinas menyalakan mesin, siap membawa Bima dan ibunya. Pintu mobil terbuka, diiringi suara hujan dan stiker segel yang ditempel. Bima digiring terlebih dahulu, langkahnya berat seolah ditarik rantai. Tak ada lagi sisa-sisa pria yang tadi sore dengan angkuh mengangkat gelas di warung sate. Saat giliran Ibu Ratna, beliau menoleh ke belakang, menatap villa tempatnya pernah mengusirku berkali-kali, lalu berbisik lirih, "Sari, kamu menang." "Tidak, aku tidak menang, aku hanya menyelamatkan diriku." Kekalahan mereka adalah buah dari apa yang mereka tanam sendiri. Malam itu di Semarang, hujan masih turun deras, seolah ingin membersihkan semua dosa di muka bumi. Setelah Bima dan ibunya digiring ke mobil dinas, para kerabat yang tersisa masih berdiri canggung di depan gerbang villa. Villa yang tadinya megah dan terang benderang, kini dikelilingi oleh lampu rotator, garis polisi, dan suara mesin-mesin yang bersiap-siap. Aku tidak melihatnya langsung, tapi Ibu Wulan mengirimkan rekaman dan menceritakan setiap detailnya. Bahkan aku yang mendengarnya saja merinding, apalagi mereka. Setelah tim penyidik membawa Bima dan ibunya pergi, tim penyita aset masuk. Seorang petugas membacakan daftar dengan jelas. Melakukan inventarisasi dan penyegelan seluruh aset atas nama Bapak Bima Wicaksono dan Ibu Ratna Juwita untuk kepentingan penyelidikan. Seorang paman bertanya dengan gemetar, "Bapak-bapak, mau mengambil apa saja?" Petugas menjawab singkat. "Semua yang menjadi milik mereka." Satu kalimat itu seolah menghancurkan seluruh kebanggaan keluarga mantan suamiku. Truk-truk derek mulai beroperasi. Pintu garasi dibuka. Mobil mewah miliaran rupiah yang sering mereka pamerkan ke tetangga menjadi yang pertama disegel. Suara stiker segel merah berbunyi, seperti genderang yang mengiringi akhir dari sebuah era kemewahan. Selanjutnya, tim eksekusi masuk ke ruang tamu. Lemari kayu jati ukir Jepara yang selalu dibanggakan ibu mertuaku kini penuh dengan stiker segel merah. Seorang petugas memeriksa berkas, villa ini telah diagunkan dalam beberapa perjanjian kredit yang belum lunas. Kami akan menyitanya sesuai prosedur. Seluruh kerabat terkejut. Seorang bibi berbisik, "Astaga. Jadi selama ini Bu Ratna menggadaikan rumah tapi bilang ke semua orang sudah lunas?" Seorang paman lain ikut gemetar. "Sudah diagunkan, dipakai untuk pinjam lagi? Ini namanya gali lubang tutup jurang." Aku yang mendengar cerita itu hanya bisa terdiam. Ternyata semua kecurigaanku selama ini benar adanya. Saat tim eksekusi membuka brankas, seorang petugas membacakan, utang pinjaman ini telah dialihkan hak tagihnya kepada PT Cahaya Mentari, dengan perwakilan hukum Sari Melati. Seluruh kerabat membeku. Seseorang berseru seolah tercekik. "PT Cahaya Mentari? Sari Melati? Itu kan si Sari, mantan istri Bima?" Seorang sepupu perempuan nyeletuk, "Ya Tuhan, jadi perempuan itu bisa melakukan hal sejauh ini?" Seorang paman yang tadi sore memakiku di warung sate kini dia membisu, wajahnya pucat. Kita sudah salah menghina orang. Benar. Mereka pernah berpikir aku adalah bayangan hitam dalam hidup mereka. Tapi mereka tidak tahu, penghinaan merekalah yang membuatku sadar dan bangkit. Petugas melanjutkan, aset ini sekarang berada di bawah kewenangan hukum berdasarkan dokumen pengalihan yang sah. Truk derek akan membawa semuanya ke gudang barang bukti. 2 truk derek mundur, kait-kaitnya dipasang di mobil dan beberapa perabotan besar, suara mesin menderu-deru. Satu persatu aset mereka diangkut, seolah menyeret serta seluruh harga diri keluarga itu. Seorang bibi menutup mulutnya, menangis tanpa suara. Hancur, keluarga ini benar-benar hancur.
Paman yang lain menghela napas. Bu Ratna, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Wulan, sudah beres, Sari. Mereka sedang menyita hampir semuanya. Perusahaan cangkang, rekening gelap, aset agunan, semua terbongkar. Malam ini, mereka resmi jatuh miskin. Aku duduk di kamar kos kecilku, kedua anakku tidur nyenyak. Lampu kuning remang-remang menerangi wajah mereka yang damai. Aku meletakkan tanganku di atas selimut, hatiku tidak senang, tidak sedih, hanya terasa ringan. Seolah beban batu yang kupikul selama 10 tahun telah terlepas. Aku berbisik, tidak ada yang bisa mengambil apapun dari kita lagi, Nak. Di luar, hujan mulai reda, hanya menyisakan gerimis. Di ujung lain kota, stiker segel merah masih menempel di setiap sudut rumah, setiap barang, setiap kenangan yang pernah mereka kira tak akan tersentuh. Benar kata pepatah, hidup itu ada utang, ada bayar. Pintu langit tidak pernah tertutup selamanya. Dan di titik klimaks ini, izinkan aku menyampaikan pesan kecil untuk para pembaca yang budiman. Jika Anda merasa cerita ini menegangkan dan ingin aku melanjutkan bagian selanjutnya, silakan tinggalkan suka dan komentar di bawah. Menurut Anda, jika berada di posisiku, apakah Anda akan memilih untuk bersabar atau menuntut keadilan? Terus ikuti bab-bab selanjutnya, karena di balik kehancuran keluarga mantan suamiku, ada rahasia yang lebih besar lagi yang menanti untuk diungkap. Setelah tim eksekusi menyelesaikan penyitaan dan penyegelan sebagian besar aset di villa, halaman rumah mantan suamiku terlihat seperti medan perang setelah badai, garis polisi masih berkilauan di bawah lampu jalan, genangan air hujan dan bisik-bisik tetangga mulai terdengar dari balik pintu-pintu yang tertutup rapat. Sementara itu, para kerabat keluarga mantan suamiku berdiri dengan lesu, wajah mereka pucat pasi. Jika tadi sore mereka masih dengan angkuh mengangkat gelas di warung sate, sekarang mereka hanya ingin segera menghilang dari tempat itu. Seorang paman gemetar melihat sekeliling lalu berbisik, "Sudah, kita pulang saja. Kalau kelamaan di sini, bisa-bisa kita ikut diperiksa." Bibi di sebelahnya melirik garis polisi dengan ngeri. "Iya, jangan sampai terlibat, masalah keluarga ini besar sekali." Setelah berkata begitu, dia menarik tasnya, menunduk, dan menyelinap pergi dalam kegelapan. Tak ada lagi gaya angkuhnya saat menghakimiku di warung sate. Benar-benar, hidup bisa membalikkan keadaan lebih cepat dari membalik telapak tangan. Seorang sepupu perempuan yang tadi sore tertawa lebar sambil mengejekku pembawa sial, kini menggigit bibir. "Astaga, kalau tahu bakal begini, aku tidak akan berani mengejek si Sari." Orang di sebelahnya mencibir, "Sekarang tahu juga sudah terlambat. Lebih baik cepat pergi." Satu persatu dari mereka membubarkan diri seperti kawanan burung yang terkejut oleh ledakan. Tak ada yang berani berdekatan, apalagi tinggal untuk menenangkan Bima dan ibunya atau sekadar basa-basi. Saat senang, ramai seperti pasar. Saat susah, satu bayangan pun tak terlihat. Benar-benar teman sejati terlihat saat kita dalam kesulitan. Ada yang lebih parah. Seorang bibi tua berpegangan pada tiang listrik, berkata pelan pada suaminya, "Bagaimana kalau nanti polisi tahu kita pernah menerima amplop dari Bu Ratna?" Suaminya melotot. "Diam kamu. Jangan bicara sembarangan, nanti didengar orang. Kita bisa celaka." Keduanya bergegas pergi seperti sedang melarikan diri. Aku mendengar cerita Ibu Wulan dan tidak tahu harus kasihan atau tertawa. Mereka adalah orang-orang yang dulu ramai-ramai menghinaku, menyindirku, bahkan mengucapkan kata-kata yang sampai sekarang jika kuingat masih terasa sakit. Tapi hanya dalam semalam, wajah asli mereka terungkap. Wajar saja, semua orang pasti menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Tidak jauh dari sana, di kantor polisi, Bima sedang menjalani pemeriksaan. Ibu Wulan berkata, saat itu dia sudah sepenuhnya sadar karena ditampar oleh kenyataan. Dia duduk menunduk, kedua tangannya terkepal hingga memutih. Setiap kali penyidik bertanya, dia hanya menjawab lirih. Sementara Ibu Ratna dipisahkan di ruangan lain. Ibu Wulan bercerita bahwa beliau menangis hingga suaranya serak. Tangannya gemetar seolah kehabisan tenaga.
Beliau tidak lagi berteriak atau mencakar seperti sebelumnya. Beliau hanya duduk diam seperti patung, sesekali berbisik, "Kenapa Sari melakukan ini pada ibu?" Tapi beliau tidak pernah bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah ibu lakukan padanya selama 10 tahun, menanam apa, menuai itu. Di villa, para kerabat sudah bubar seperti semut yang disiram air. Ada yang berkata, "Pulang saja biar aman." Ada yang khawatir dipanggil sebagai saksi, ada juga yang mengeluh, ini semua karena Bu Ratna terlalu serakah. Tidak ada yang berani menyebut lagi soal buang sial, tidak ada lagi yang berani berkoar-koar seperti di warung sate. Seorang sepupu perempuan menatap garis polisi yang berkilauan dan berkata pelan, "Ini juga karena Bu Ratna salah cari gara-gara." Si Sari itu memang pendiam, tapi bukan orang bodoh. Yang lain mengangguk. Pendiam tapi visioner. Dia tidak akan bertindak tanpa bukti. Kalimat itu membuat mereka semua terdiam. Mungkin mereka merasa malu saat teringat hinaan yang mereka lontarkan padaku sore tadi. Seorang paman berkata dengan gemetar, "Sudah, masalah ini besar sekali. Mulai besok, jangan ada yang sebut-sebut nama Sari Melati lagi. Nanti malah kena sial." Setelah itu, satu persatu dari mereka pergi. Tak ada yang berani menoleh ke belakang, menatap villa yang pernah megah itu, yang kini hanya menyisakan garis polisi merah yang berkibar di tiup angin malam. Benar-benar, saat kaya banyak yang melayani, saat miskin tak ada satupun yang menemani. Sedangkan aku duduk di kamar kos 15 meter persegi, lampu kuning menerangi dinding yang berjamur. Aku menatap kedua anakku yang tidur dan hatiku terasa sangat ringan. Bukan puas, bukan senang, hanya ringan. Ringan seperti baru saja mencabut duri yang tertancap di hati selama 10 tahun. Aku mengelus rambut Anissa dan berbisik, tidak ada yang bisa mengambil apapun dari ibu dan anak-anak lagi. Tapi aku tidak menyangka, kejadian malam ini hanyalah awal. Awal dari serangkaian hari di mana para kerabat keluarga mantan suamiku akan saling membelakangi, saling menyalahkan, dan saling menuduh seperti sarang lebah yang pecah, dan rahasia-rahasia yang lebih besar akan terungkap. Keesokan paginya, hujan di Semarang telah reda. Genangan air di Jalan Sultan Agung memantulkan sinar matahari yang pucat. Tapi tidak cukup untuk mengusir hawa dingin yang tersisa dari badai semalam di rumah keluarga mantan suamiku. Aku terbangun saat mendengar suara petugas kebersihan di luar. Kedua anakku masih tidur lelap. Di dalam kamar kos yang sempit ini, tak seorang pun tahu bahwa di ujung lain kota, gempa susulan sedang dimulai, tak kalah dahsyat dari penyitaan semalam. Ibu Wulan meneleponku pagi-pagi sekali. Suaranya terdengar tergesa-gesa. "Sari, sudah dimulai." Beritanya menyebar cepat sekali. Para mitra bisnis perusahaan Bima sudah berkumpul di depan kantornya, menuntut penjelasan. Aku duduk, jantungku berdebar kencang. "Mereka sudah tahu semua, Bu." "Iya. Tadi malam setelah mereka dibawa, polisi juga menyegel kantor perusahaan. Pagi ini karyawan datang kerja dan melihat pintu sudah disegel. Mitra bisnis datang, lalu tetangga menyebarkan gosip, seluruh Semarang sudah tahu." Aku terdiam sejenak. Tidak senang, tidak sedih. Hanya merasakan sesuatu seperti batu yang menggelinding di dalam hati setelah hujan lebat. Ibu Wulan melanjutkan, beberapa subkontraktor menuntut pengembalian uang. Mereka melihat truk derek dan mobil dinas di depan villa, jadi mereka takut terseret. Semua ingin menyelamatkan diri lebih dulu. Aku menghela napas. Itu adalah lingkaran setan yang pernah mereka lakukan pada orang lain, sekarang kembali pada mereka. Ibu Wulan tertawa sinis, hidup memang begitu, Sari. Siapa menanam, dia yang menuai. Itu bukan sekadar pepatah. Menjelang siang, media lokal mulai memberitakan. Portal berita kecil di Semarang dan grup-grup gosip di media sosial mulai menyebarkan artikel. Aset perusahaan BW disegel, direktur ditahan atas dugaan penggelapan dan penghindaran pajak. Villa mewah di Jalan Sultan Agung disita semalam. Mitra bisnis geruduk kantor mencari kepala keuangan. Foto-foto garis polisi merah di depan gerbang villa, lampu rotator biru merah semalam, suara sirine, semuanya direkam oleh warga dan diunggah ke internet. Seluruh kota menjadi gempar. Sore harinya, Ibu Wulan kembali memberikan kabar terbaru. Sari, para karyawan di perusahaan Bima panik.
Ada yang menangis karena gaji bulan ini belum dibayarkan, tapi perusahaan sudah disegel. Aku sedikit terkejut. Lalu bagaimana dengan gaji karyawan, Bu? Ibu Wulan menjawab, belum tentu ada. Saat perusahaan disegel, semua rekening dibekukan. Harus menunggu hasil penyelidikan. Dadaku terasa sesak. Meskipun tidak lagi berhubungan dengan Bima, aku kasihan pada para pekerja yang tidak bersalah. Aku berbisik, pasti mereka sangat takut ya Bu? Ibu Wulan berkata pelan, iya. Banyak yang bilang seharusnya mereka sudah sadar dari dulu kalau perusahaannya bermasalah, tapi siapa yang tidak ingin mempertahankan pekerjaan? Kalimat itu mengingatkanku pada saat-saat aku melihat Bima diam-diam menandatangani kontrak, saat ibunya menyombongkan diri bisa mengakali pajak, atau saat mereka merekayasa pembukuan yang kudengar dari tangga. Tuhan memang punya mata, pikirku. Tidak ada yang bisa lolos. Malam itu, saat aku membeli sayur di pasar dekat kos, aku mendengar beberapa pedagang berbisik, sudah dengar belum? Rumah Bu Ratna yang megah di Jalan Sultan Agung itu, tadi malam disegel polisi. Pedagang lain menimpali, makanya hidup itu harus benar. Jangan terlalu merendahkan orang lain. Aku yang sedang membeli sayur mendengar percakapan itu dan hatiku terasa ringan. Bukan karena puas, tapi karena akhirnya ada orang yang menyuarakan kebenaran. Dalam perjalanan pulang, aku mendengar dua tukang ojek berbincang. Tadi malam saya lewat situ. Wah, mobil polisi parkir penuh. Lampu rotatornya bikin satu kompleks terang benderang. Benar-benar, serakah itu membawa sengsara. Aku tersenyum. Serakah membawa sengsara. Benar, dua kata itu sudah merangkum seluruh kehidupan keluarga mantan suamiku. Sementara itu, di kantor polisi, Bima sedang menjalani jam-jam pertama interogasi yang serius. Ibu Wulan menceritakan bahwa dia tidak lagi menunjukkan sikap angkuh seperti di warung sate malam sebelumnya. Dia duduk menunduk, suaranya pelan dan serak. Ibu Wulan berkata, tapi anehnya, dia tidak menyalahkanmu. Aku tertegun sejenak. Benarkah, Bu? Iya. Saat penyidik bertanya tentang sumber rekaman suara, dia hanya menjawab satu kalimat. Dia sudah bersabar dengan saya selama 10 tahun. Saya tidak punya hak untuk menyalahkannya. Aku terdiam, bukan karena kasihan, tapi karena itu adalah desahan penyesalan yang terlambat dari seorang pria. Setelah semuanya hancur, ada permintaan maaf yang saat disadari sudah berdebu seperti genting tua di musim hujan. Sedangkan ibunya, Ibu Ratna, berbeda. Beliau menyalahkan, menangis, mengutuk takdir, tapi tidak pernah menyalahkan perbuatannya sendiri. Ibu Wulan berkata, beliau terus mengatakan, Sari yang menjebak saya. Tapi penyidik langsung menjawab, jika ibu tidak berbuat salah, siapa yang bisa menjebak ibu? Beliau langsung terdiam. Aku yang mendengarnya merasa bahwa keadilan di dunia ini terkadang datang terlambat, tapi pasti datang. Malam itu, aku sedang merapikan buku-buku pelajaran anak-anak untuk sekolah besok. Di kamar kos yang kecil ini, hanya terdengar suara kipas angin tua, suara Adit yang meraut pensil untuk adiknya, dan suara nasi yang mendidih di penanak nasi. Di tengah momen damai itu, aku sadar bahwa badai kehidupan orang lain tidak lagi menghantam hidupku. Di seberang sana, badai mereka baru saja dimulai, dan babak selanjutnya dalam hidup mereka akan lebih dahsyat lagi. Sedangkan aku hanya ingin menidurkan kedua anakku lebih awal, agar besok bisa bangun di hari yang baru, tanpa bayang-bayang tahun-tahun penuh kehinaan itu. Sementara aku sedang menidurkan kedua anakku di kamar kos mungil, di sebuah ruang interogasi di Polrestabes Semarang, Bima duduk diam seperti sepotong kayu lapuk. Lampu putih menyorot langsung ke wajahnya, membuatnya terlihat lebih tua beberapa tahun hanya dalam semalam. Ibu Wulan, yang mengikuti proses pemeriksaan, menceritakan bahwa saat jeda, Bima bersandar ke dinding dan menutupi matanya, seolah ingin lari dari sesuatu. Mungkin ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia dipaksa untuk melihat dirinya sendiri secara langsung. Tanpa ibunya yang berteriak membelanya, tanpa kerabat yang melindunginya, tanpa kalimat laki-laki tidak apa-apa dari Ibu Ratna, hanya ada dia dan kebenaran yang telanjang. Ibu Wulan duduk di dekatnya, mengamati. Dia berkata pelan, saat penyidik istirahat, dia diam lama sekali, Sari,
Seperti sedang mengingat semua kejadian masa lalu, aku terdiam. Meskipun sudah bercerai, aku tidak pernah berharap Bima berakhir seperti ini. Tapi setiap orang yang salah langkah harus membayar harganya sendiri. Ibu Wulan melanjutkan, ketika penyidik bertanya, ada yang ingin Anda sampaikan mengenai bisnis Anda selama 5 tahun terakhir? Bima tidak langsung menjawab. Dia menatap meja lalu berkata pelan, dulu saya pikir, semua yang saya lakukan adalah untuk keluarga. Ibu Wulan menatapnya tajam. Keluarga yang mana? Bima terdiam. Sesaat kemudian dia menjawab, ibu saya. Ibu Wulan berkata, jawaban itu membuat para penyidik saling berpandangan. Bukan karena terkejut, tapi karena itu mencerminkan inti masalahnya. Seumur hidup Bima terikat oleh kata bakti yang salah kaprah, yang dibangun oleh ibunya. Bima mulai bercerita dengan suara gemetar. Sejak kecil, ibu saya selalu ingin saya melakukan semua keinginannya. Pekerjaan, teman, bahkan siapa yang saya cintai, semua beliau yang pilih. Setelah menikah dengan Sari, saya tahu ibu tidak suka, tapi saya tidak berani menentangnya. Ibu Wulan menghela napas. Lalu Anda memilih diam dan membiarkan istri Anda menanggung semuanya sendirian. Saat itu, Bima menunduk begitu dalam hingga dahinya hampir menyentuh meja. Dia mengakui, ada kalanya saya melihat ibu memakinya dengan kasar, tapi saya takut membantah, takut ibu marah, takut dibilang lebih membela istri daripada ibu. Ibu Wulan bertanya lugas, lalu, Anda tidak takut kehilangan Sari? Aku bisa membayangkan Bima pasti tercekat saat itu. Ibu Wulan menceritakan bahwa dia menjawab dengan perlahan, saya pikir Sari tidak akan pergi, dia terlalu baik, terlalu sabar, saya kira dia akan terus menahannya selamanya. Mendengar itu, hatiku sesak sejenak. Pria terkadang bisa begitu naif dan kejam. Mereka pikir perempuan akan selamanya pasrah. Mereka lupa, air yang menetes terus-menerus pun bisa melubangi batu. Bima melanjutkan dengan suara serak, pernah Sari menangis, saya mendengarnya tapi tidak berani masuk. Pernah dia memeluk anak-anak di balkon, duduk sendirian berjam-jam, saya melihatnya tapi pura-pura tidak tahu. Pernah ibu saya mengusirnya karena masalah semangkuk sayur, saya juga hanya diam. Ibu Wulan menceritakan bahwa setelah kalimat itu, Bima mengusap matanya, entah itu air mata atau sisa air hujan semalam, tak ada yang tahu. Dia melanjutkan, saat itu saya tahu saya pengecut tapi saya pikir dengan diam semua akan baik-baik saja. Tidak kusangka, kebisuan justru mendorong semuanya ke titik ini. Ibu Wulan menatapnya, suaranya datar. Tidak ada yang membuat Anda pengecut, Anda sendiri yang memilihnya. Bima tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti logam yang bengkok. Hah, saya sendiri yang memilih. Dan saya kehilangan segalanya. Mengenai bisnisnya, Bima mulai menceritakan setiap detailnya. Saat-saat ibunya menerima amplop pelicin, saat-saat dia menandatangani kontrak fiktif untuk pinjaman, saat-saat menggunakan tanah yang sudah diagunkan untuk pinjaman lain, saat-saat menghindari pajak dengan memecah faktur dan melaporkan pendapatan yang lebih rendah. Saat-saat merekayasa biaya untuk mengurangi pajak penghasilan. Aku yang mendengarnya tercengang. Semua yang kucurigai, ternyata hanyalah puncak dari gunung es raksasa. Ibu Wulan berkata, saat Bima menceritakan itu, dia berhenti sejenak lalu bertanya, Sari tahu semuanya, kan? Penyidik menjawab menggantikan Ibu Wulan. Tidak ada yang melaporkan Anda hanya karena dendam pribadi. Semuanya berdasarkan bukti. Suara Anda, tanda tangan Anda, pembukuan, transfer, pelapor hanya membawa semuanya ke terang pada waktu yang tepat. Wajah Bima pucat. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Saya kira dia lemah, ternyata dia melihat lebih jauh dari yang saya kira. Ibu Wulan menatapnya lurus dan berkata, bukan karena dia kuat, tapi karena Anda dan ibu Anda telah meremehkannya terlalu lama. Setelah pemeriksaan, saat dibawa kembali ke sel tahanan, Bima meminta selembar kertas dan pulpen. Ibu Wulan menceritakan kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum pintu ditutup. Saya ingin menulis untuk Sari. Bukan agar dia memaafkan, tapi agar dia tahu saya benar-benar menyesal. Mendengar itu, aku terdiam lama. Selama 10 tahun hidup bersama,
Aku tidak pernah mendengar kalimat itu dari mulut Bima. Tapi sayangnya, takdir tidak memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ada kata-kata yang jika datang terlambat, hanya akan menjadi abu. Aku mengelus rambut putriku dan berbisik pelan, terima kasih karena sudah mau melihat ke belakang, tapi aku sudah melangkah maju. Di luar jendela kamar kos, angin bertiup sepoi-sepoi. Aroma tanah basah setelah hujan masih tercium. Malam itu begitu damai. Tapi di sel tahanan, mungkin Bima sedang menghadapi malam terpanjang dalam hidupnya. Sementara Bima duduk di sel tahanan menghadapi penyesalan yang terlambat. Di ruangan lain di Polrestabes Semarang, Ibu Ratna, mantan ibu mertuaku, sedang mengalami momen yang tidak pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Seorang petugas wanita bercerita pada Ibu Wulan bahwa saat dibawa ke ruang pemeriksaan, Ibu Ratna tidak lagi bisa mempertahankan sikap angkuh dan berisiknya seperti malam sebelumnya. Pakaian mahalnya basah dan lepek oleh air hujan, riasannya luntur, membuat wajahnya tampak seperti lukisan yang jatuh ke genangan air. Beliau duduk terkulai di kursi, kedua tangannya menutupi wajah, terisak-isak, bukan menangisi orang-orang yang telah disakitinya, tapi menangisi kehilangannya sendiri. Ketika penyidik masuk, beliau mengangkat kepala, matanya merah bengkak, "Bapak-bapak, tolong selamatkan saya dan anak saya. Saya hanya seorang wanita, saya tidak tahu apa-apa soal bisnis." Semua itu Bima yang melakukannya sendiri. Penyidik meletakkan setumpuk berkas di meja. Suaranya tenang. Keterangan ibu tidak sesuai dengan isi rekaman suara dan kesaksian putra ibu sendiri. Ibu Ratna tertegun. Penyidik memutar rekaman suara rekaman yang dulu sering kudengar hingga hatiku mati rasa. Terdengar suara melengking khas Ibu Ratna. Kontrak itu suruh saja Bima tanda tangan, uang pelicin itu semua orang juga melakukannya. Pajak buat apa dibayar penuh? Nanti uangnya dinikmati orang lain. Suara beliau terdengar lagi, kali ini penuh nada meremehkan. Tanah itu sudah ibu bilang, agunkan saja biar cepat. Kurang surat-surat, ya buat surat baru, apa yang ditakutkan? Rekaman berhenti. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan. Penyidik menatapnya lurus. Ini suara ibu, kami punya puluhan rekaman lain di mana ibu mengarahkan putra ibu untuk melakukan pelanggaran hukum. Masih ada yang ingin ibu sampaikan? Wajahnya mengerut, seluruh raut mukanya menegang. Akhirnya, beliau menangis meraung-raung. Tapi saya melakukan semua itu untuk menjaga harta anak saya, menjaga nama baik keluarga. Penyidik menulis di berita acara lalu menjawab, nama baik tidak bisa dibangun di atas pelanggaran hukum. Bu, kalimat itu seolah menampar Ibu Ratna dengan keras. Ibu Wulan bercerita, Sari, saat itu Ibu Ratna menangis seolah bukan karena kasihan pada dirinya sendiri, tapi karena tidak percaya bahwa singgasana kekuasaan yang dibangunnya selama bertahun-tahun hanyalah sebuah kursi reyot. Setelah 30 menit menangis, beliau mulai menyalahkanku. Ini semua gara-gara si Sari. Dia menjebak kami. Dia merekam lalu memberikannya ke polisi. Penyidik mengangkat kepala. Pernyataan ibu keliru. Pelapor hanya memberikan informasi awal. Kami bertindak berdasarkan bukti-bukti independen. Kontrak palsu, pembukuan yang dimanipulasi, transaksi ilegal, rekaman suara hanya sebagian kecil. Ibu Ratna gemetar, tapi kalau dia tidak melapor, penyidik memotong, maka pelanggaran tetaplah pelanggaran, tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Beliau terdiam, tidak lagi membantah, tidak lagi berteriak, karena beliau tahu semua jalan telah tertutup. Saat istirahat siang, beliau diizinkan melakukan satu panggilan telepon. Dengan tangan gemetar, beliau menekan nomor seorang bibi kerabat dekatnya. Suaranya terisak-isak, ada masalah besar. Aku ditahan, tolong aku. Di seberang sana hening. Sesaat kemudian, bibi itu menjawab, Bu, sudahlah. Masalahnya sudah sebesar ini, ibu urus sendiri saja, kami takut terseret. Aku bisa membayangkan wajah Ibu Ratna saat itu, pasti seperti ditusuk pisau tepat di jantung. Selama bertahun-tahun, beliau memperlakukan mereka dengan kekuasaan, memberi dan memerintah, dan sekarang, mereka lari lebih cepat dari angin. Beliau menelepon orang lain, yang menjawab singkat,
Saya sedang sibuk, lain kali saja. Yang lain mematikan telepon, yang lain tidak mengangkat. Seorang kerabat jauh berkata terus terang, Bu Ratna, kami tidak bisa bantu. Jangan telepon lagi. 8 panggilan telepon, tak ada yang membantu. Beliau terduduk lemas di kursi, tangannya menutup mulut, mengeluarkan isakan panjang yang seolah merobek isi perutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, beliau merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan. Tanpa dukungan, tanpa bantuan, tanpa ada yang menenangkan. Hanya ada 4 dinding putih dan kebenaran yang telanjang. Saat beliau kaya, beliau berdiri tegak karena uang. Saat beliau jatuh, tak ada seorang pun di sampingnya. Ibu Wulan bercerita, saat mencatat berita acara, penyidik bertanya satu hal, apakah ibu pernah memperlakukan menantu ibu dengan baik? Ibu Ratna tertegun, beliau diam, matanya berkedip-kedip. Penyidik bertanya lagi, selama 10 tahun itu, bagaimana ibu memperlakukan Sari Melati? Beliau menelan ludah, suaranya setipis benang. Saya terkadang agak keras. Ibu Wulan berkata penyidik tidak menjawab, hanya menatapnya lama. Sampai akhirnya beliau menundukkan kepala ke meja. Wajah tuanya akhirnya menunjukkan sedikit penyesalan, bukan karena kasihan padaku, bukan karena merasa bersalah, tapi karena beliau sadar bahwa kekejamannya sendirilah yang telah menggali lubang terdalam untuk keluarganya, menabur angin, menuai badai. Beliau telah menabur selama 10 tahun. Hari ini, badai itu telah merenggut semua yang coba dipertahankannya. Ketika pemeriksaan selesai, beliau digiring ke ruang tahanan sementara. Langkahnya tidak lagi gemetar karena takut tapi gemetar karena kenyataan. Saat pintu besi tertutup di belakangnya, beliau masih bergumam, Sari, kenapa dia tega? Kenapa dia tega? Tapi beliau tidak pernah bertanya, kenapa aku tega memperlakukannya seperti itu selama 10 tahun? Jika beliau pernah memikirkannya, mungkin hari ini akan berbeda, sedangkan aku, di kamar kos mungil, sedang memandikan kedua anakku lalu menjemur pakaian. Hatiku seringan angin musim kemarau, bukan karena melihat mereka menderita, tapi karena aku telah melangkah keluar dari kegelapan hidupku, dan aku tidak akan menoleh ke belakang lagi. Setelah hari-hari penuh gejolak yang menimpa keluarga mantan suamiku, kehidupan kami bertiga kembali berjalan tenang di kamar kos kecil di Jalan Cempaka Putih. Aneh sekali, semakin aku mendengar berita kekacauan di pihak sana, semakin tenang pula hatiku. Seolah setelah 10 tahun dicabik-cabik, akhirnya aku bisa keluar dari pusaran yang menelan jiwa itu. Pagi hari, aku mengantar Adit dan Anissa ke sekolah. Mereka menggandeng tanganku, melompat-lompat riang seperti 2 ekor burung gereja. Para guru menatapku dengan prihatin, tahu bahwa keluargaku baru saja mengalami masalah besar, tapi aku hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu, kami baik-baik saja. Baik-baik saja. Kata-kata yang dulu tak berani kuucapkan, tapi sekarang berbeda. Siang harinya, aku pergi ke perusahaan baruku, PT Cahaya Mentari. Mendengar namanya, orang mungkin berpikir aku sengaja memilihnya untuk mengingat masa lalu. Tapi sebenarnya, aku memilih nama itu untuk mengingatkan diriku sendiri. Bekerja dengan hati yang bersih, tidak perlu takut pada apapun. Perusahaanku hanyalah sebuah kantor kecil di lantai 3 sebuah gedung tua. Karyawannya belum banyak. Kebanyakan adalah kenalan yang direkomendasikan oleh Ibu Wulan, tapi sebagai gantinya, semuanya transparan, jelas, dan legal. Kami bergerak di bidang konsultasi akuntansi dan keuangan untuk usaha kecil. Pekerjaan ini tidak membuatku kaya mendadak, tapi bersih. Dan saat ini, bersih sudah cukup bagiku. Siang hari aku makan nasi kotak. Melalui jendela, aku melihat jalan Pandanaran di bawah sana yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, tak ada yang tahu ada seorang wanita yang duduk di sini, memulai kembali hidupnya dari nol. Seorang karyawati baru bertanya dengan ragu, Bu Sari, saya lihat di internet orang-orang ramai membicarakan perusahaan mantan suami ibu. Ibu benar-benar tidak apa-apa? Aku tersenyum, iya, itu urusan mereka. Saya cukup mengurus masa depan kami bertiga saja. Dia menggelengkan kepala. Harus sangat kuat untuk bisa berkata seperti itu. Aku tidak berkata apa-apa lagi, tapi dalam hati aku tahu,
Kekuatan bukanlah bawaan lahir. Kekuatan adalah keharusan setelah didorong oleh kehidupan hingga ke titik terendah. Sore harinya aku menjemput anak-anak. Mereka berceloteh riang dalam perjalanan pulang. Ibu, tadi aku dipuji guru karena tulisanku bagus. Ibu, aku latihan menari tadi. Akhir pekan nanti ibu nonton aku pentas ya. Aku menggandeng tangan mereka, hatiku melunak. Dulu ibuku pernah berkata, "Nak, belajarlah yang rajin, agar kelak bisa mandiri." Dulu aku hanya mendengarnya sambil lalu, sekarang baru terasa maknanya. Aku sadar, akulah yang harus menjadi sandaran bagi mereka berdua. Sementara di seberang sana, pohon besar yang pernah kusandari seumur hidupku telah lapuk dari dalam. Malam harinya aku membersihkan kamar kos. Menata kembali pot-pot tanaman kecil di dekat jendela. Sejak bercerai, aku suka menanam tanaman kecil seperti kaktus dan sukulen. Sesuatu yang bisa bertahan hidup di tanah kering, terkadang cocok denganku. Saat sedang menata, ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Wulan. "Sari, semua berjalan sesuai rencana." Semakin diselidiki, semakin banyak yang terungkap di pihak sana. "Tenang saja dan jalani hidup," aku menjawab. "Terima kasih, Bu. Saya berutang banyak pada Ibu." Ibu Wulan langsung membalas. "Bukan, ini karena kamu kuat, orang lain mungkin sudah menyerah." Aku menatap layar ponsel dan tersenyum tipis. Mungkin benar. Jika ini terjadi setahun yang lalu, aku mungkin tidak akan punya kekuatan untuk sampai di hari ini. Malam harinya, aku menggelar tikar untuk anak-anak, menyalakan kipas angin tua, lalu berbaring di samping mereka. Kamar kecil ini terasa hangat oleh napas mereka. Anissa berbaring di dekatku, lengannya yang kecil melingkari leherku. "Ibu, sekarang rumah kita lebih seru ya, Bu?" Kalimat itu membuatku tercekat. Aku mengelus rambutnya. "Iya, Nak. Sekarang rumah kita lebih tenang, jadi lebih seru." Adit menimpali, aku lihat ibu sudah sering senyum lagi. Dulu di rumah nenek, ibu sering sedih. Aku tidak ingin anak-anakku mengingat hari-hari itu. Aku mencubit hidungnya pelan. "Iya, mulai sekarang ibu akan senyum terus." Mereka tertawa terkikik lalu tak lama kemudian tertidur. Aku berbaring menatap langit-langit. Kamar kos ini meskipun tua, tapi tenang. Tidak ada suara makian, tidak ada suara piring pecah, tidak ada suara omelan ibu mertua, tidak ada desahan menghindar dari Bima. Hanya ada suara kipas angin yang berputar dan gerimis di atap seng. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hatiku terasa lapang dengan cara yang nyaman. Tidak berat, tidak sakit, tidak kacau, seolah ada yang membersihkan semua sampah di hatiku dalam semalam. Hidup memang penuh kejutan. Terkadang mendorong kita ke jalan buntu, tapi terkadang membuka pintu lain yang lebih terang dan lapang. Yang penting adalah apakah kita berani melangkah, atau hanya diam. Dan aku telah melangkah. Hanya ada satu jalan ke depan, terus maju dan hidup dengan baik. Berbaring di samping kedua anakku, aku tersenyum tipis. Besok adalah hari yang baru. Tidak ada lagi bayang-bayang tahun-tahun pahit. Tidak ada lagi suara makian. Tidak ada lagi rasa takut setiap malam. Hanya ada aku dan kedua anakku, memulai membangun kembali hidup kami dengan tangan kami sendiri. Sebuah kehidupan yang damai, namun kuat. Malam pertama setelah ditahan, Bima hampir tidak bisa tidur. Meskipun sel tahanan tidak terlalu ramai atau kotor seperti di film, suara logam beradu, langkah kaki petugas patroli, dan lampu putih yang menyala sepanjang malam membuatnya tidak bisa memejamkan mata. Ibu Wulan menceritakan bahwa keesokan paginya, saat pintu sel dibuka untuk membawa Bima melanjutkan pemeriksaan, dia keluar dengan wajah kuyu dan mata panda seperti kurang tidur seminggu. Pakaiannya telah diganti dengan seragam tahanan berwarna abu-abu. Itu membuatnya terlihat lebih kecil, lebih pucat, seperti bayangan yang kehilangan semangat hidup. Hidup memang ironis. Orang yang pernah berdiri di tengah ruang tamu villa, menandatangani kontrak miliaran, kini harus antre untuk mendapatkan jatah makan pagi, nasi putih, sedikit sayur, dan kuah bening. Bima memegang nampan makanan dengan tangan gemetar. Bukan karena lapar, tapi karena dia tidak pernah membayangkan akan jatuh sedalam ini. Ibu Wulan yang melihatnya hanya berkata satu kalimat, "Jalan yang kau pilih, kau sendiri yang tentukan."
Kalimat itu membuat Bima menunduk, tidak berani mengangkat kepala. Sementara itu, Ibu Ratna, mantan ibu mertuaku, berada di blok tahanan wanita. Beliau yang terbiasa setiap hari merias wajah, memakai krim berlapis-lapis, mengenakan pakaian bermerek, dan sandal empuk, merasa hancur sejak malam pertama di sana. Ibu Wulan berkata, petugas lapas menceritakan bahwa beliau duduk memegangi kepala sepanjang malam, tidak berbicara dengan siapapun, juga tidak tidur. Keesokan paginya, saat dibawa untuk pemeriksaan, Ibu Ratna berjalan sempoyongan seperti orang yang kehilangan tulang. Seragam tahanan tidak cocok dengan penampilan angkuh yang biasa dibawanya. Rambutnya acak-acakan, dan yang paling mencolok adalah matanya. Tidak ada lagi sorot mata wanita yang dulu lantang memimpin seluruh keluarga. Penyidik baru bertanya beberapa hal. Beliau sudah menangis, suaranya gemetar seperti lilin di depan angin. "Pak, tolong pulangkan saya. Saya tidak tahan." Penyidik menjawab dingin, "Kenyataan tidak bisa dihindari, Bu." Lalu mereka membuka map dan meletakkannya di hadapannya. Faktur-faktur fiktif, bukti transfer uang melalui rekening gelap, laporan pengeluaran yang direkayasa, kontrak agunan yang tumpang tindih, kesaksian Bima, dan rekaman suara beliau sendiri. Setiap lembar kertas bagaikan pisau yang mengiris keangkuhan yang dijaganya selama bertahun-tahun. Ketika penyidik memutar rekaman lain, di mana beliau mengarahkan Bima untuk menghindari pajak, menggunakan jalur belakang, dan merekayasa pembukuan, Ibu Ratna memegangi kepala dan menangis histeris. "Ya Tuhan, kenapa? Kenapa semuanya bisa terekam?" Penyidik hanya menjawab satu kalimat, "Bukan karena terekam, tapi karena ibu yang mengucapkannya." Sepanjang hidupnya, beliau terbiasa menghakimi orang lain, terbiasa berdiri di atas dan memandang ke bawah. Tapi hari ini, beliau baru tahu bagaimana rasanya duduk di bawah dan memandang ke atas. Sementara itu, Bima di ruang pemeriksaan sebelah sedang ditanyai tentang setiap transaksi. Dulu, hanya butuh satu tanda tangan, sekarang dia harus menjelaskan setiap rupiahnya. Ibu Wulan bercerita, Bima menatap daftar transaksi yang panjangnya puluhan halaman dengan wajah pucat pasi. Penyidik bertanya lagi, "Apakah Anda tahu tindakan ini melanggar hukum?" Bima menghela napas. "Saya tahu, tapi ibu saya bilang." Penyidik memotong, "Hukum bukan dibuat oleh ibu Anda. Anda sudah dewasa, Anda yang tanda tangan, Anda yang bertanggung jawab." Bima menundukkan kepala ke meja. Untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak ada yang menopangnya. Tidak ada ibu yang memegang tangannya, tidak ada kerabat yang memujinya, tidak ada aku yang berdiri di belakang memasak, merawat anak, dan menopang seluruh keluarga. Hanya ada dia di hadapan ribuan lembar kertas hitam putih. Sore harinya, Bima dibawa kembali ke sel. Saat melewati blok wanita, dia tidak sengaja mendengar suara ibunya menangis. Beliau berteriak, "Ini gara-gara dia, gara-gara si Sari. Sari yang mencelakakan ibu." Bima berhenti sejenak. Ibu Wulan berkata, wajahnya berubah, entah kesal, marah, atau menyadari sesuatu. Ibu Wulan bercerita, dia berbisik, tapi aku mendengarnya dengan jelas. Bukan Sari yang mencelakakan, tapi ibu dan aku. Kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang harus menanggungnya. Jika kalimat itu diucapkannya 5 tahun yang lalu, mungkin pernikahan kami bisa diselamatkan. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Di sel tahanan malam itu, orang-orang bercerita bahwa Ibu Ratna menangis tanpa suara. Beliau duduk memeluk lutut, bersandar di dinding yang dingin, berbisik, "Rumahku, hartaku, bisnisku, semuanya hancur." Seorang tahanan muda menatapnya dan berkata pelan, "Uang banyak buat apa, Nek? Waktu susah. Apa ada yang menemani?" Pertanyaan itu bagaikan pisau yang menancap dalam di hatinya. Beliau tidak bisa menjawab. Hanya menunduk. Air matanya menetes di lantai semen. Ibu Wulan berkata, saat mendengar bagian itu, dia juga menahan napas. Karena manusia baru mau bercermin dan melihat dirinya sendiri saat sudah terpojok. Sedangkan aku, malam itu sedang memasak sayur bening untuk kedua anakku. Aroma bawang goreng tercium di kamar kos yang kecil. Adit duduk mengerjakan PR, Anissa mewarnai gambar kucing. Aku menatap mereka,
lalu menatap panci sayur di atas kompor. Hatiku terasa ringan, bukan karena orang lain sedang menanggung akibatnya, tapi karena aku tahu aku sudah benar-benar melangkah keluar dari masa lalu. Setiap tetes hujan yang jatuh di luar seolah mengingatkanku satu hal. Tidak semua orang yang jatuh patut dikasihani. Ada yang jatuh karena tangannya sendiri yang menggali lubang. Dan ada yang bangkit karena tahu cara menyelamatkan diri. Aku adalah tipe yang kedua. Hampir sebulan setelah malam penyitaan aset, Semarang memasuki hari-hari yang kering. Sinar matahari pagi yang keemasan menyinari jalanan, seolah tidak peduli ada sebuah keluarga yang baru saja jatuh dari surga ke jurang. Aku tetap mengantar jemput anak-anak, tetap memasak di kamar kos kecil, dan tetap bekerja setiap hari di perusahaan baru. Bedanya, langit bagi kami bertiga kini lebih jernih, lebih ringan, tidak lagi terhalang debu tahun-tahun penuh kehinaan. Namun di seberang kota, awan gelap masih menyelimuti rumah tahanan, tempat Bima dan Ibu Ratna melewati hari-hari yang terasa panjang seperti musim dingin. Pukul 7 pagi, Ibu Wulan mengirim pesan. Sari, sore ini kejaksaan akan secara resmi menyetujui dakwaan. Berkas penyelidikan sudah lengkap, aku membaca pesan itu dengan hati yang tenang. Tidak senang, tidak sedih. Perjalanan panjang telah mencapai akhirnya. Sebuah pintu baru sedang terbuka, dan aku tahu, apapun yang terjadi, hidupku telah membuka lembaran baru. Di dalam rumah tahanan, momen penentuan. 1. Bima. Habis sudah jalannya. Ibu Wulan menceritakan, pagi-pagi sekali petugas memanggil Bima ke ruang pemeriksaan. Wajahnya masih kuyu, matanya cekung, rambutnya sudah dipotong pendek sesuai aturan. Seragam abu-abunya membuatnya semakin terlihat menyedihkan. Petugas membuka berkas yang tebalnya hampir 5 cm. Proses penyelidikan telah selesai, kejaksaan menyetujui usulan dakwaan terhadap saudara Bima Wicaksono atas tindak pidana penipuan, penggelapan, dan penggelapan pajak. Bima terdiam. Ibu Wulan berkata dia tidak menangis, tidak membantah, tidak menyalahkan. Hanya duduk diam, kedua tangannya saling bertaut, menatap lantai yang dingin. Penyidik menunjukkan ringkasan bukti, daftar uang yang ditransfer untuk tujuan yang salah, kontrak agunan yang tumpang tindih, bukti perintahnya pada akuntan untuk memecah faktur, dan rekaman suaranya dengan ibunya yang membahas cara menghindari pajak melalui rekening perusahaan cangkang. Setiap baris bagaikan pukulan palu pada dada seorang pria yang pernah merasa bisa mengendalikan permainan. Setelah lama terdiam, Bima bertanya, "Sudah habis jalannya ya, Pak?" Penyidik menutup berkas. Daripada bertanya apakah jalannya sudah habis, seharusnya Anda bertanya kenapa tidak memperbaikinya dari dulu. Bima menunduk, suaranya terputus-putus. Karena, saya takut pada ibu saya. Kalimat itu adalah desahan penyesalan yang terlambat. Sayangnya, hidup tidak punya tombol putar ulang. 2. Ibu Ratna, kehancuran total. Di blok wanita, Ibu Ratna sedang menunggu di sebuah ruangan. Saat petugas mengumumkan hasil penyelidikan, beliau membeku. Beliau juga didakwa sebagai pihak yang turut serta, yang mengarahkan putranya untuk melakukan kejahatan. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi. Tidak, saya hanya menyuruhnya agar cepat. Saya tidak tahu hukum. Penyidik berkata dengan tenang. Tidak tahu hukum tidak berarti bebas dari tanggung jawab hukum, Bu. Tapi saya tidak mengambil uang itu untuk diri saya sendiri. Saya menyimpannya untuk anak saya. Petugas meletakkan pulpennya, uang di rekening perusahaan cangkang atas nama ibu, aset yang diagunkan atas nama ibu, mobil mewah, rumah, tanah, uang tunai, emas, semua ibu nikmati secara langsung. Tidak ada yang mencatat nama putra ibu sebagai pemilik. Wajah Ibu Ratna pucat pasi, bibirnya gemetar. Ibu Wulan berkata, saat itu beliau tidak menangis, tidak berteriak, hanya diam seperti patung kayu yang kehilangan jiwa. Mungkin baru pada saat inilah beliau sadar, menara yang dibangunnya dengan minuman mahal, amplop suap, dan kontrak abu-abu, ternyata hanyalah istana pasir. Di kamar kos, kehidupan yang baru. 3. Aku, kedamaian yang sesungguhnya. Aku yang mendengar berita itu merasa begitu damai. Sore harinya aku menjemput Anissa.
Dia berlari ke arahku sambil menunjukkan kertas ulangan dengan nilai 100. Ibu, aku pintar kan? Aku mencium keningnya. Pintar sekali sayang. Dalam perjalanan pulang, ponselku bergetar lagi. Pesan terakhir dari Ibu Wulan. Sari, kejaksaan sudah resmi menandatangani surat dakwaan. Keduanya akan menunggu hari persidangan. Aset yang disita telah dikonfirmasi bukan lagi milik mereka. Aku berdiri di persimpangan jalan, angin sore meniup rambutku, sinar matahari senja jatuh di jalanan seperti madu. Aku tersenyum. Bukan karena senang mereka didakwa, bukan karena puas mereka jatuh miskin, tapi karena keadilan telah menemukan jalannya. Dan aku, yang pernah diremehkan, kini bisa berdiri tegak menatap masa depan. 4. Tetangga, suara kebenaran. Di Jalan Cempaka Putih, dua ibu-ibu penjual sayur berbincang. Bu Ratna yang sombongnya selangit itu, sekarang jadi begitu ya nasibnya. Iya, Tuhan itu punya mata. Terlalu kejam sama menantunya, sih. Mereka melihatku lewat dan mengangguk simpatik. Mbak Sari, yang sabar ya nak, warga di sini semua kasihan sama Mbak dan anak-anak. Aku tersenyum. Iya Bu, kami baik-baik saja. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, orang-orang berbicara padaku dengan nada kasihan yang tulus, bukan dengan nada menghakimi. 5. Bima. Surat yang tak terkirim. Menurut Ibu Wulan, malam terakhir sebelum berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan, Bima tidak bisa tidur. Dia menulis sesuatu di selembar kertas. Ibu Wulan berkata dia sempat melihat sekilas beberapa baris. Sari, andai saja dulu aku berani berdiri di depan ibu untuk membelamu. Andai saja aku tahu kata cukup. Andai saja aku tahu nilaimu sebelum kehilanganmu. Ibu Wulan bertanya padanya, kamu mau mengirim itu untuk Sari? Bima menggeleng. Tidak, dia sudah melangkah maju. Ini kusimpan untuk mengingatkan diriku betapa salahnya aku. Aku yang mendengar cerita Ibu Wulan merasakan sesuatu yang sulit digambarkan. Bukan kasihan, bukan benci, hanya merasa sayang pada seorang pria yang baru sadar di titik terendah dalam hidupnya. 6. Aku. Malam yang benar-benar damai. Malam itu, aku duduk di dekat jendela kamar kos, angin berhembus sejuk, kedua anakku sudah tidur pulas. Aku menatap langit malam Semarang, merasa seolah badai selama 10 tahun telah berlalu, hanya menyisakan langit yang tenang. Akhirnya, aku telah sampai di ujung jalan terpanjang dalam hidupku. Tanpa dendam, tanpa kepahitan, tanpa balas dendam. Hanya menyerahkan segalanya pada hukum, dan hukum telah melakukan tugasnya. Sedangkan aku bersiap untuk memulai babak baru. Suatu pagi di akhir musim kemarau, Semarang disinari matahari yang hangat, langit begitu biru hingga hanya dengan menatapnya saja hati terasa ringan. Aku menggandeng kedua anakku berjalan-jalan di sepanjang jalan pahlawan. Putraku memegang sekotak susu, putriku memeluk boneka kain yang kubeli di pasar Johar bulan lalu. Tak ada lagi yang mengenali sosok wanita yang dulu meringkuk kedinginan memeluk kedua anaknya di depan pengadilan saat bercerai. Tak ada lagi bayangan menantu yang selalu bekerja keras namun selalu dihina karena setiap masakan dan perkataannya. Yang ada hanyalah aku, yang merasa ringan dan cerah, seolah tidak pernah melewati 10 tahun penuh badai. Aku mengantar anak-anak ke gerbang sekolah, lalu kembali ke kantor PT, Cahaya Mentari. Dari kejauhan, aku melihat Ibu Wulan berdiri di bawah pohon, tatapannya seolah ingin memberitahuku sesuatu. Aku mendekat, dan beliau menyerahkan sebuah amplop kecil. Sari, pagi ini pengadilan mengirimkan surat ini untukmu. Aku membukanya. Itu adalah pemberitahuan sidang pertama. Nama Bima, nama Ibu Ratna, daftar aset yang disita, dan pasal-pasal dakwaan. Tanggal sidang. Aku membacanya sekilas, lalu melipatnya kembali, menghela napas pelan. Akhirnya, saatnya untuk menutup buku. Ibu Wulan menatapku. Kamu mau datang? Aku menggeleng. Tidak Bu, aku sudah melepaskannya. Nasib mereka, biarlah hukum yang menentukan. Ibu Wulan meletakkan tangannya di bahuku. Kamu lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku tersenyum. Kalau tidak kuat, mungkin sudah mati, Bu. Sore harinya, setelah menyuruh karyawan pulang lebih awal, aku bersepeda di sepanjang kota lama,
memandangi Kali Semarang yang mengalir tenang. Sungai ini telah menyaksikan begitu banyak musim, begitu banyak banjir, begitu banyak kisah hidup. Mungkin ceritaku ini tidak ada apa-apanya baginya. Dari atas jembatan berok, aku melihat beberapa anak kecil bermain perahu kertas. Salah satunya berteriak, "Lihat, perahuku paling cepat." Aku tersenyum. Hidup manusia juga seperti perahu kertas itu. Diterpa hujan akan tenggelam, di bawah matahari akan berlayar. Tapi jika terus berusaha, ia bisa melewati perjalanan yang panjang. Beberapa hari kemudian, sidang digelar. Aku tidak datang, tapi Ibu Wulan hadir untuk memantau. Beliau mengirimiku pesan singkat setelah keluar dari ruang sidang. "Sari, mereka mengakui semuanya." Bima berdiri di depan hakim dengan kepala tertunduk. Ibu Ratna tidak lagi menangis, hanya duduk termangu seperti orang yang kehilangan jiwa. Aku meletakkan ponsel di meja, tidak berkata apa-apa. Semua terjadi seperti yang kubayangkan, tapi kini aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak benci, tidak senang, tidak miris, hanya merasa selesai. Ibu Wulan mengirim pesan lagi. Ada satu bagian di mana Bima berkata di depan pengadilan, "Semua ini salah saya. Seharusnya saya melindungi keluarga saya, bukan menghancurkannya." Aku membaca pesan itu dengan hati yang tenang. Dulu kalimat itu mungkin bisa membuatku menangis. Sekarang, itu hanyalah pengakuan yang terlambat. Malam harinya, aku memasak sayur lodeh untuk kedua anakku. Mereka duduk bersebelahan mengerjakan PR, sesekali bertengkar karena berebut pulpen. Aku melihat pemandangan itu dan merasa hidupku tidak butuh kemewahan apapun lagi. Tawa mereka berdua sudah cukup. Saat menidurkan mereka, Anissa bertanya, "Ibu, kita tidak akan tinggal di rumah nenek lagi kan?" Aku memeluknya. "Tidak, Nak. Sekarang kita punya rumah sendiri. Meskipun kecil, ini milik kita." Adit menimpali, "Ibu sedih tidak?" Aku mengelus kepala putraku. "Tidak, karena ibu punya kalian berdua di sini." Mereka tertawa lalu memelukku. Momen itu lebih berharga dari semua yang pernah hilang dariku. Malam harinya, aku membuka jendela, menatap gang kecil di bawah. Angin malam berhembus sejuk. Jemuran tetangga bergoyang pelan. Terdengar gonggongan anjing dari kejauhan dan dengungan nyamuk di telingaku. Aku berbisik pelan, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Mulai sekarang, hidup kita akan berbeda. Tidak butuh kejayaan, tidak butuh balas dendam, tidak butuh orang lain mengakui kesalahannya. Hanya butuh kedamaian. Dini hari berikutnya, saat matahari baru mulai terbit di ufuk timur, aku menyeduh secangkir teh hangat dan duduk di dekat jendela. Uap teh yang mengepul terasa lembut dan menenangkan. Aku memejamkan mata, merasakan setiap hembusan angin. Akhirnya, aku telah bebas. Bebas dari rumah yang pernah menganggapku tak ada. Bebas dari caci maki. Bebas dari 10 tahun penindasan, tekanan, dan penghinaan. Dan yang lebih penting, aku bebas dari versi diriku yang lemah. Aku telah bangkit. Aku telah melindungi anak-anakku. Aku telah membiarkan keadilan melakukan tugasnya. Dan aku telah membangun kembali hidupku dengan tanganku sendiri. Babak lama dalam hidupku telah benar-benar berakhir.